Anda kembali menyaksikan Breaking News pemirsa, dan tadi kita selama beberapa menit, kurang lebih dari setengah jam yang lalu, tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari kuasa hukum baik dari 01, 02 dan juga 03. Semua merasa paling kuat, semua merasa sudah menghadirkan keterangan-keterangan dan juga dalil-dalil yang bisa didukung dengan fakta-fakta ataupun juga dengan bukti-bukti hukum. Nah, sebelum menuju ke Pak Emrus, saya ingin menuju kembali nih ke Pak Radiansyah. Pak Radiansyah, tadi ini ada salah satu statement yang disampaikan bahwa kalau tidak salah tadi dari pasangan 02 ya, soal ini mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Radiansyah tadi, soal kualitatif dan kuantitatif, soal hitung-hitungannya. Apakah itu ada kaitannya tadi dengan pertanyaan yang tadi sempat menggantung itu, apakah memang kalau di MK itu hitung-hitungannya bukan soal kuantitatif, tapi juga kualitatif itu lebih penting? Iya, jadi memang gini Mbak ya, saya kan mencoba beranjak dari pasal 24 huruf C, Undang-Undang Dasar 45. Jadi jelas di dalam pasal 24 itu, yang tadi di awal saya sampaikan bahwa MK menyelesaikan sengketa hasil Pilpres dan Pileg. Nah dari ini berkaca dari pasal ini, maka harusnya dalil yang disampaikan oleh para pemohon, meskipun ada dugaan-dugaan hal-hal yang lain, itu harus ada korelasi perbedaan angka tersebut gitu Pak. Jadi tidak bisa, saya melihatnya tidak bisa MK keluar dari pasal 24 huruf C. Tapi kalau misalkan ternyata memang MK ingin keluar dari pasal 24 huruf C, saya melihatnya harus ada perubahan di amandemen Undang-Undang Dasar 45 terlebih dahulu. Karena MK tidak dapat keluar dari kewenangan yang dimilikinya. Jadi gitu. Jadi harus ada sekali lagi korelasinya gitu. Jadi penguatan yang disampaikan oleh para pemohon, yakin gitu ya dengan dalil aduan, kemudian yang disampaikan dengan para ahli, itu adalah hal yang wajar, sah saja disampaikan oleh para pemohon. Tetapi sekali lagi saya ingin kita semua gitu ya, jangan keluar dari kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah gitu. Karena kalau kita keluar dari kewenangan yang dimiliki mahkamah, maka kemudian kita tidak menjadi negara yang menjaga konstitusi itu. Baik. Seperti itu. Sekarang ingin ke Pak Emrus. Pak Emrus cukup menarik ya, mengingat tadi kita sudah melihat 3 pernyataan dari kita mengklasterkannya lah ketiga. Ada yang mengatakan sudah lebih kepada konteks saja, udah nggak usah pakai gimmick-gimmick. Nah, apa yang mungkin bisa kita tangkap dari masing-masing pernyataan kuasa hukum tadi yang ngerasa semuanya paling kuat, paling jago, sudah menghadirkan ke meja persidangan? Saya pikir ada dalam suatu pandangan di hukum gitu ya, 2 orang hukum pasti pendapatnya minimal 3. Itu wajar lah, sangat tergantung daripada perspektif mana melihatnya. Nah beliau juga melihat dari perspektif tadi salah satu pasal yang dikemukakan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi bisa nggak kita lihat dari perspektif kualitatif gitu ya? Yaitu apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dijabarkan pada pasal-pasal. Artinya pasal-pasal itu basisnya adalah pembukaan. Nah kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Jadi bisa juga secara kualitatif, misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun berdasarkan gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan yang terakhir tentu semua sila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, apakah pemberian bansos ini sesuai dengan keadilan sosial? Kan itu pertanyaan kritikal, mau tak mau harus kualitatif. Nah, saya tunjukkan suatu fakta bahwa mayoritas penerima bansos pilih Prabowo Gibran di pemilu 2024. Ini adalah bisnis.com dan itu dikutip dari survei yang dilakukan oleh surveyor indikator di mana ketuanya itu adalah Mutadi gitu ya. Berarti ada korelasi gitu ya. Jadi oleh karena itu bahwa ketika kita membahas Mahkamah Konstitusi, namanya saja sudah mahkamah. Jadi kalau mahkamah bicara hasil kuantitatif, saya kira pernah dikatakan Bung Yusril, tidak boleh mahkamah kalkulator gitu ya. Sama halnya begini, mahasiswa kita misalnya nilainya A, apakah itu dianggap prestasi? Tunggu dulu prosesnya. Artinya jangan-jangan itu proses nyontek misalnya. Apakah kita katakan dia pintar? Oh tidak juga. Oleh karena itulah maka proses menjadi suatu yang penting gitu ya. Nah coba kita telusuri proses dari awal sampai akhir. Adalah fakta tak terbantahkan di Mahkamah Konstitusi sudah melanggar etika, kan begitu ya. Di KPU sudah melanggar etika. Sebenarnya ketika 2 institusi telah melanggar etika, sudah selesai pemilu kita tidak baik. Karena institusi ini adalah institusi yang boleh dikatakan yang kita sangat hormati gitu ya. Tapi ternyata melanggar etika gitu ya. Baru kita lihat misalnya katakanlah pemberian bansos misalnya. Adakah pemberian bansos itu di pinggir jalan? Undang-undang mengatakan misalnya harus tepat sasaran. Pemberian
bansos di pinggir jalan, di depan istana. Saya coba dikoreksi dulu siapa yang memberikan itu gitu kan. Apakah itu tepat sasaran walaupun satu orang gitu kan yang menerima misalnya. Karena undang-undang mengatakan harus tepat sasaran. Kemudian kita melihat ada nggak perbincangan perpindahan suara gitu ya. Saya terus terang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa setiap warga negara di semua bidang, termasuk di bidang hak demokrasi dan hak memilih dan dipilih. Jadi satu suara hak masyarakat, misalnya suara ibu memilih paslon A dipindahkan ke paslon B, itu menabrak konstitusi, hak konstitusi warga negara. Negara kita menjamin setiap warga negara, hak konstitusi individu tidak boleh. Maka oleh karena itu kalau salah hitung, salah input dan lain-lain, itu nggak ada masalah sepanjang itu bisa diperbaiki di Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika dipindahkan hak suara satu individu gitu ya, karena Undang-Undang Dasar 45 setiap warga negara Ibu dalam konteks apapun termasuk demokrasi. Jadi tidak pernah dikatakan setiap tiga penduduk, 4 penduduk atau mayoritas, tapi setiap individu. Nah demikian juga hak daripada demokrasi itu tidak boleh dipindahkan. Bahkan saya berpendapat kalau kita bicara demokrasi kualitatif gitu ya, satu suara tidak bisa diselewengkan. Memangnya ketika dalam proses kemarin Pak Emrus berkali-kali tadi saya mendengar mengatakan pemindahan hak demokrasi. Hak demokrasi yang seperti apa yang dipindahkan? Hak demokrasi siapa yang dipindahkan? Baik, ketika ada suara itu dipindahkan, misalnya satu warga negara siapapun itu, dia memilih paslon A misalnya, dipindahkan ke paslon B sebagaimana diwacanakan, kita buktikan saja nanti di lapangan. Kalau memang itu tidak dipindahkan, jujur, adil dan bebas, termasuk yang jujur itu, ya bagus gitu ya. Oleh karena itu sesungguhnya saya berpendapat semua paslon dan tim sukses mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, tidak hanya paslon 1 dan paslon 3, paslon 2 juga harus mengajukan. Kenapa? Karena dari paslon 3 juga mengatakan, cek di media, bahwa kami juga terkena dari kecurangan TSM itu. Kok tidak nuntut gitu loh. Makanya saya berpendapat bahwa mari sama-sama, tentu dengan catatan ya, siapapun nanti yang dimenangkan atas dasar secara proses demokrasi. Nah, itulah yang harus kita akui. Baru kemudian yang terakhir bahwa Gus Dur pernah mengatakan bahwa jangan Indonesia itu demokrasi seolah-olah. Begitu ya. Dan kemudian Ibu, demokrasi kita sudah dikritik di dunia internasional dan di dalam negeri. Bahkan sejumlah guru besar dari universitas terkemuka mengkritisasi tentang demokrasi kita di Indonesia. Apalagi yang kita harapkan di Republik ini. Jadi dan salah satu itulah UGM di mana kampusnya Joko Widodo. Gitu. Baik, silakan ditanggapi Pak Radiansyah. Iya, jadi gini Mbak. Kalau misalkan kita bicara mengenai bansos gitu ya. Ini kan sekali lagi bansos ini saya melihatnya kan bukan hanya semata-mata program Pak Joko Widodo gitu ya. Tapi ini adalah program negara. Kan gitu. Betul. Di mana kemudian bansos ini kan sudah disepakati, anggarannya sudah disepakati oleh DPR. Di mana di dalam DPR itu kan ada 9 partai politik kemarin, kan gitu ya. Nah, artinya ketika sudah disepakati oleh partai politik, nah ini kan tinggal bagaimana kemudian eksekutif menyalurkan bansos itu. Karena sekali lagi kan bansos ini kan untuk kepentingan rakyat kan gitu ya Mbak ya. Jadi artinya tidak bisa kemudian semata-mata hanya melihat seolah-olah ini ada karena sama pemilu. Iya, bansos kemudian ada pemilu seperti itu. Nah, kalau misalkan memang dianggap ada hubungannya, ya ini harus dibuktikan dengan perbedaan selisih suara. Karena saya melihatnya gini, ini kan sekali lagi kan gini, kalau kita lihat dalam pasal 22 huruf E, itu kan dikatakan bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang kemudian ditafsirkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu ada KPU, ada Bawaslu dan ada DKPP, kan gitu. KPU yang menjalankan setiap tahapan pemilu, Bawaslu diberikan tugas untuk mengatasi setiap pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Dan sekali lagi juga di Bawaslu itu juga bisa mengatakan jika ada pemilu yang diduga melakukan pelanggaran secara TSM. Kita pernah kita bisa lihat pada saat itu pilkada di Lampung kalau tidak salah. Di Kota Bandar Lampung, Bawaslu mengatakan ini ada pelanggaran TSM, kemudian maka harus didiskualifikasi salah satu paslonnya dan kemudian akhirnya dikabulkan.
Dan meskipun kemudian akhirnya dia mengajukan ke Mahkamah Agung yang kemudian akhirnya berubah, tetapi sekali lagi kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dijalankan oleh Bawaslu. Kan gitu. Dan kemudian di KPP diberikan kewenangan untuk menjaga etik penyelenggara. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan memang ada pelanggaran sebelum terjadinya pencoblosan, ini harusnya dapat dilakukan ke Bawaslu. Kan gitu. Nah, kecuali kalau misalkan sudah dilakukan tapi kemudian Bawaslu tidak menindaklanjuti proses itu. Nah, baru mungkin ini bisa menjadi salah satu permohonan bagi para pemohon di MK yang disampaikan bahwa Bawaslu tidak dilakukan. Tapi kita bisa lihat bahwa sebenarnya Bawaslu sudah melakukan itu. Dan Bawaslu sudah menyatakan tidak ada pelanggaran TSM dalam proses pemilu kemarin. Kan gitu. Nah, itulah yang saya melihatnya sekali lagi. Saya tetap melihat berkaca dari pasal 24 huruf C. Gitu. Jadi mahkamah ya tetap berpegang kepada kewenangan yang dimiliki. Gitu. Tapi ini tetap berjalan persidangannya? Iya, berjalan persidangan itu harus dilakukan, gitu kan. Jadi mahkamah tidak boleh menghentikan, karena kan prinsipnya siapa yang mengajukan permohonan ke peradilan, maka peradilan tidak boleh menolak permohonan tersebut, kan gitu. Walaupun tadi kalau saya dengar kayaknya salah alamat nih tadi. Iya, gitu kan. Ya, walaupun salah alamat, tapi tetap mahkamah punya kewenangan untuk menerima kasus itu. Dan kemudian mahkamah menerima. Dan bahkan mahkamah ini kan udah juga mencoba untuk terbuka. Terlebih juga kemarin mahkamah mengabulkan 4 menteri ya untuk dihadirkan besok di dalam mahkamah, kan gitu. Nah, itu adalah wujud mahkamah ingin menyampaikan bahwa perdebatan yang selama ini kita lakukan di luar itu ditarik semua ke mahkamah. Dan itu lebih beradab seperti itu. Tadi Pak Emrus mengatakan bahwa kenapa tidak 02 juga mengajukan ke mahkamah begitu kalau memang merasa dicurangin tadi. Iya, kalau misalkan itu kan kita bisa lihat juga di dalam permohonannya 02 itu pasti juga ada sebagai PKK ada dugaan yang dianggap itu merugikan oleh 02 gitu ya. Tetapi sekali lagi kan posisi 02 saya melihat ini kan adalah sebagai pihak terkait. Kan gitu. Yang sebagai pihak pemohon itu kan kalau kita lihat dalam hukum acara mahkamah itu ada pemohon dan ada termohon. Pemohon itu adalah seseorang ya yang dalam hal pemilu itu dia dikalahkan ya dalam tanda petik oleh hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon, yaitu KPU. Pihak terkait siapa? Ya, pihak terkait adalah seseorang yang memang dimenangkan dalam tanda petik yang dimenangkan dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Jadi artinya sebenarnya ya 02 itu posisi sebagai pihak terkait, bukan menjadi sebagai pihak pemohon. Dan tidak perlu begitu Bang Emrus untuk menjadi pihak pemohon. Boleh, juga. Saya kira begini, kita harus lihat secara kualitatif juga, gitu ya. Saya jawab secara filosofis, gitu. Kalau ada suatu peristiwa krisis moral, kita netral pada krisis amoral, kita bagian dari amoral itu, gitu ya. Ada TSM. Kata bagian dari 02, ada di berita itu. Kami juga kena TSM, kok nggak diadukan, netral, membiarkan. Apakah itu yang kita biarkan di Republik ini? Sementara kita negara yang berajaskan pada Pancasila. Di sila kelima, sila kedua dari Pancasila mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya garis bawahi kata beradab. Beradabkah TSM? Diduga TSM oleh paslon 02 tapi tidak diajukan. Kalau beradab ya ajukan. Nah, kalau dikatakan pihak terkait bisa nggak mereka saling memohon, gitu kan? Jadi tidak selalu yang kalah loh. Yang menang boleh mengajukan, boleh jadi mereka kemenangannya itu tidak legitimit, gitu ya? Karena memang ada TSM, ajukan saja. Jadi saya selalu berpendapat bahwa ajukan sama-sama, buka put on the table, terbuka semua secara transparan supaya ketahuan. Nanti paling juga ketahuan, gitu ya. Yang melanggar itu ya, paslon A misalnya sekian persen atau sekian jumlah kuantitatif, bla 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 bla, terbuka. Jadi kalau memang tidak mengajukan, saya terus terang justru meragukan itu. Kemudian ketika dikatakan tadi bansos tadi gitu ya. Ini Sri Mulyani mengatakan bahwa angka lebih itu 20 triliun. Saya bacakan saja daripada saya salah ngomong nanti jadi diproses lagi dihukum gitu ya. Jadi ada sisa sekitar 20 triliun.
dari angka yang sebelumnya. Nah, pertanyaan kritikal kita, apakah 20 triliun yang lebih ini? Karena Sri Mulyani mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai tersebut naik 20 triliun dibanding anggaran serupa di 2023. Berarti naik. Apakah yang 20 triliun itu sudah disahkan oleh DPR? Oke. Gitu ya. Kalau disahkan good. Kalau tidak disahkan berarti ada dugaan bahwa dilakukan 20 triliun tanpa melalui proses. Nah, ini yang kita kemukakan di pengadilan, bukan saja gitu. Oke, baik. Nanti ditanggapi Pak Radiansyah, tapi usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi.